Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun hari Kamis 14 Desember 2023. Yang terhilang dan yang paling kecil. Kutipan diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sobat Katolikana, hari ini kita merayakan pesta Santo Yohanes dari Salib, seorang pujangga gereja. Yohanes dari Salib bersama dengan Santa Teresia Avila merupakan pembaharu Ordo Karmel. Kehidupannya sungguh merupakan sebuah anugerah besar bagi gereja hingga saat ini. Sesuai dengan nama rohaninya, Yohanes, sungguh hidup yang dijalaninya bukanlah sesuatu yang mudah. Santo Yohanes dari Salib pernah dipenjara oleh rekan-rekan ordonya selama hampir 9 bulan. Sampai pada akhirnya dia melarikan diri dari penjara tersebut. Tetapi dalam penjara tersebut, Santo Yohanes dari Salib mendapatkan pengalaman rohani yang mengagumkan. Ia sering mengalami peristiwa mistik, mengubah kidung-kidung rohani, mengalami ekstase, dan semakin memahami dan mendalami ajaran teologi iman Kristen. Semua pengetahuan itu kemudian diabadikan dalam buku-buku yang ditulisnya. Sobat Katolikana, Yesus berkhotbah kepada orang banyak hari ini. Dia berbicara tentang Yohanes Pembaptis sepupunya. Yesus memberitahu kepada orang-orang bahwa tidak ada seorang pun yang lahir yang lebih besar dari Yohanes. Namun, Yesus mengikuti pernyataan ini dengan mengatakan bahwa yang terkecil di kerajaan surga lebih besar dari Yohanes. Sobat Katolikana, siapa yang paling sedikit di antara kita? Siapa yang paling sedikit di dunia atau dalam keluarga kita? Apakah kita benar-benar melihat orang-orang ini atau hanya bagian dari kehidupan kita saja? Biasanya lebih nyaman bagi kita untuk melihat hanya yang ingin kita lihat. Mungkin wajar bagi kita untuk mencoba dan memblokir yang menyakitkan, tidak nyaman, atau sulit. Di seluruh Injil, Yesus melihat yang terhilang dan yang paling kecil. Dia tidak hanya melihat orang-orang ini, tapi dia juga memberi perhatian dan hadir untuk mereka. Yesus merindukan kita untuk memiliki mata dan hati yang melihat anak-anak kecil, yang paling kecil di dunia kita. Apakah kita mencari mereka? Apakah kita memperhatikan mereka? Apakah kita menjangkau dan membantu mereka? Sobat Katolikana, Allah tidak menuntut kita masing-masing untuk menjadi seorang Yohanes Pembaptis. Allah hanya meminta kita untuk mengambil langkah-langkah kecil setiap hari sebagai tanggapan kita
terhadap segala karunia yang telah dianugerahkannya kepada kita. Selagi kita melakukannya setiap hari, maka kita sedang berusaha untuk mencapai tujuan Allah, dan hidup kita pun mempunyai pengaruh yang tidak dapat disangkal atas gereja dan di tengah dunia di sekitar kita. Tidak apa-apa apabila kita tidak pernah dapat mencapai prestasi sehebat Yohanes Pembaptis. Ada kuasa yang besar dalam upaya kita mencapai hal-hal kecil karena didorong oleh cinta kasih kita kepada Yesus. Niat-niat Allah dapat dicapai apabila kita memberitakan sabdanya, apabila kita mengasihi seperti Dia meminta agar kita mengasihi. Kiranya masa Advent ini dapat merupakan saat-saat pembaruan dan kedekatan dengan kehadiran Allah bagi kita dan keluarga kita, juga bagi gereja-gereja kita. Marilah kita memohon kepadanya untuk memenuhi diri kita dengan Roh Kudus-Nya, seperti Dia memenuhi diri Yohanes Pembaptis. Marilah kita membenamkan diri kita dalam Kristus dan dalam sabdanya. Marilah kita memohon kepada Roh Kudus untuk membentuk dalam diri kita masing-masing kasih, kerendahan hati, dan ketaatan seperti yang dianugerahkannya kepada Yohanes Pembaptis. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, jadikanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang mampu untuk melihat sesama kami yang kecil, lemah, dan menderita. Mampukan kami untuk dapat menemukan diri-Mu melalui mereka. Kami juga mohon kiranya tindakan-tindakan kecil kami sehari-hari dalam membantu sesama kami merupakan jalan kami menuju kebahagiaan surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.